Oke, Bapak ucapkan salam dulu kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam biasakan selalu begitu. Tapi jangan nenek kalian misalnya assalamualaikum, kalian jawab waalaikumsalam. Jangan begitu. Yang ada nanti nenek kalian ketakutan ya. Ya, jadi jawabnya sesuaikan ya. Oke. Apa kabar? Pada sehat? Siapa yang lagi gak sehat? Jangan ditunjuk, biar tunjuk sendiri. Berarti sehat semua. Keluarga di rumah sehat apa tidak? Orang tua kalian, ibu dan bapak kalian sehat apa tidak? Kakak dan adik kalian sehat apa tidak? Tetangga kalian sehat apa tidak? Kemudian saudara-saudara kalian sehat apa tidak? Yang di rumah sakit sehat apa tidak? Dengarkan jawabnya. Sehat. Yang di ini sehat apa tidak? Sehat. Ini sehat apa sehat? Yang di rumah sakit sehat. Di mana-mana kalau di rumah sakit ya sakit. Masa sehat di rumah sakit? Nanti kalau bapak tanya, bagaimana kalian punya kucing kalian, gimana yang masih hidup? Hidup. Kalian punya burung, gimana masih hidup? Hidup. Kalian punya apa? Misalkan punya kelinci masih hidup? Hidup. Yang di kuburan hidup. Jadi kalau yang namanya dengerin, tidak ngobrol, dengerin. Jadi belajar menyimak setiap pertanyaan yang ditanya oleh orang yang bertanya. Disimak dulu supaya tidak salah menjawab. Seperti kalian begini, kalau kalian tidak konsentrasi, kalian semangatnya nggak kalian benar-benar pertahankan, seperti yang namanya kalian menjawab sebuah soal. Soal 1, wah semangat. Otaknya kalian cemerlang, wah masih segar. Nomor 1, wah ketemu jawabannya, masih segar, masih konsentrasi, masih semangat. Nomor 2, wah ketemu jawabannya, masih konsentrasi. Nomor 3, masih. Nomor 4, udah mulai kurang. Nomor 5, udah mulai lemah. Nomor 6, udah mulai. Nah akhirnya apa? Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 salah semua. Padahal jawabannya itu mudah. Yang nomor 7, nomor 8, nomor 9. Hanya karena kalian sudah mulai lemah, konsentrasi kalian lemah, berkurang, dan mulai melemahkan cara berpikir kalian, daya pikir kalian, karena semangat kalian yang tidak kalian pertahankan. Sehingga gara-gara semangat yang kendor, lemah, daya pikir kalian, ketemu soal yang nomor 8, 9, 10, 11, sampai 15, sampai 20, kalian salah semua. Padahal itu pertanyaannya gampang. Seperti itu tadi yang Bapak contohkan. Bapak beri bilang, gimana keluarga kalian? Sehat. Bagaimana bapak ibu kalian? Sehat. Nenek kakek kalian? Sehat. Tetangga kalian? Sehat. Yang di rumah sakit? Sehat. Ya, seperti itu karena nggak konsentrasi, ya, sehingga yang ditanya apa dijawabnya apa. Paham ya? Hari ini ada yang tidak masuk siapa?
9-10 tahun sudah bisa yang namanya menghasilkan uang dari dia pelajari YouTube. Dia pelajari YouTube. Di YouTube itu ada macam-macam kerajinan, keterampilan membuat apa. Sehingga anak tersebut mengambil ilmu dari situ. Lalu kemudian dia membuat sesuatu yang akhirnya hasil buatan dia itu ternyata laku, dibeli oleh orang. Sebetulnya HP itu kalau kalian mau gunakan dengan baik dan sebaik-baiknya akan menambah ilmu buat kalian, akan benar-benar menguntungkan kalian kalau kalian benar-benar mau menggunakannya. Tetapi kalau kalian tidak sadar bahwa HP itu banyak kelebihan, banyak ilmu di situ yang bisa kalian dapatkan, kalau kalian tidak mau tahu soal itu, maka kalian tidak akan dapat apa-apa. Jadi HP yang canggih, ada YouTube, ada Instagram, ada apa, ada Google segala macam. Sama aja kalian seperti pegang HP jadul. Tahu jadul? Tahu. Zaman dulu. HP zaman dulu nggak ada tuh gitu-gitu. Cuma bisanya SMS sama telepon. HP zaman dulu, zaman bapak dulu ya. Ya, cuma bisa SMS sama telepon. Ya. Nah, kenapa Bapak bilang atau Bapak ilustrasikan kepada kalian, Bapak ceritakan tentang HP? Sekarang Bapak tanya, pesawat buatan siapa? Ya, salah satu pembuat pesawat, pencipta pesawat adalah Bapak B.J. Habibie, mantan wakil presiden dan presiden Indonesia. Presiden yang keberapa Bapak B.J. Habibie? Bapak Profesor Dr. Andes Haji B.J. Habibie. Ya, itu pembuat pesawat. Bersyukur sekali kalian menjadi orang Indonesia, pernah memiliki presiden di Indonesia ini, di negara kalian, yang bisa menciptakan pesawat. Dan kejeniusannya Bapak B.J. Habibie itu diakui oleh seluruh dunia. Kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Pernah memiliki presiden yang bisa menciptakan pesawat. Negara lain, mau Amerika, mau Inggris, mau mana itu negara-negara keren dan maju, mau mana aja, nggak ada. Mau Singapura, mau Malaysia, nggak ada presidennya bisa bikin pesawat. Hanya Indonesia presidennya yang bisa bikin pesawat. Siapa? Bapak B.J. Habibie. Nggak almarhum. Keren gak Indonesia? Keren gak Indonesia? Keren gak negara kalian? Keren gak negara kita? Nah, berarti yang menciptakan pesawat adalah manusia. Yang menciptakan mobil, yang menciptakan motor, yang menciptakan kapal laut, yang menciptakan kapal selam, yang menciptakan pesawat ke bulan, manusia yang jeli, manusia yang pintar, manusia yang cerdas, manusia yang hebat. Kenapa tuh manusia hebat, pintar, cerdas, canggih, jenius, cerdas, sampai bisa menciptakan pesawat, sampai tuh manusia bisa menciptakan mobil, motor, kapal laut, kapal selam, sampai kapal yang ke angkasa? Karena manusia itu dia mau belajar. Karena manusia itu benar-benar serius mau belajar. Nabi Muhammad SAW pernah berkata dulu kepada umat, "Man jada wajada."
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Jadi kalau kalian mau sukses, mau sukses? Mau sukses? Kamu mau berhasil? Mau menjadi orang hebat? Mau menjadi orang kaya? Mau menjadi pejabat? Mau menjadi orang yang masa depannya cerah? Mau menjadi orang yang luar biasa bisa membantu orang banyak? Mau? Belajar dari sekarang. Tapi kalau kalian masa depan kalian tidak jadi apa-apa, kalian silakan main-main. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita semua, Dia bagaimana manusia, Dia bagaimana hambanya, Dia bagaimana kita. Kalian serius, sungguh-sungguh, Allah juga akan serius. Kalian main-main, Allah juga akan main-main. Kamu namanya siapa? Hah? Saya dulu, Pak. Dia dari suara dia sendiri. Kamu namanya siapa, Bapak lupa? Saya dulu, Pak. Panggilnya? Hah? AA. Panggilnya AA. AA. Bisa gak AA? Wah, belajarnya main-main, gak serius. Lalu kemudian jadi orang pintar, bisa gak? Oh, belajarnya bercanda mulu di kelas, gak pernah ngerjain PR, malas-malasan main HP mulu, main game mulu, bisa gak dia jadi orang? Jadi orang hebat? Belum tentu bisa. Petani nyangkul di kebun serius, nyangkulnya menanam benar-benar pohon segala macam, apa yang ditanam singkong segala macam, pohon singkong, pohon apa? Lalu berhasil gak kebunnya? Kebunnya bisa panen apa enggak? Bisa. Tapi kalau petani maculnya males-malesan, nanamnya asal-asalan, nyiramnya males-malesan, panennya bagus gak? Nelayan pergi mencari ikan males-malesan, lempar jaring atau dia tarik dapat cuma udang satu. Lempar lagi males-malesan, sambil main game di perahu dia. Tarik lagi, dapatnya cuma apa? Cuma kepiting satu. Tapi kalau petani yang benar-benar sudah niat dari rumah saya mau mencari ikan untuk nafkahin anak istri saya, dengan bismillah dia berdoa, kalau dia naik perahunya ke tengah laut, dia cari ikan, insya Allah pulang bawa ikan banyak. Itu perbedaannya antara orang yang tidak serius dengan orang yang serius, antara orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh, antara orang yang main-main dengan orang yang benar-benar, antara orang yang tidak fokus dengan orang yang fokus. Itu perbedaan. Karena Allah bagaimana hambanya. Ada di Al-Quran, silakan kalian tanya nanti Bapak Ustadz ataupun guru mengajikan masing-masing, bahwa Allah berfirman di situ, kata Allah, aku tidak akan merubah nasib siapapun kalau tidak dia sendiri yang merubahnya. Jadi bagaimana kita? Kata Allah, bagaimana kita? Kalau kita main-main, Allah juga main-main. Kalau kita serius, Allah juga akan serius. Sekarang Bapak tanya, sekarang Bapak tanya, kalian coba punya telinga apa tidak? Coba pegang mana telinganya. Bisa dengar Bapak ngomong apa tidak? Lalu kemudian punya mata apa tidak? Coba pegang alisnya. Bisa melihat Bapak apa tidak? Coba kalian sekarang punya hidung apa tidak? Bisa mencium aroma yang sedap dan tidak sedap tidak?